Dalam hening sepiku, semilir angin meniup terang menuju malam tiba. Di pinggir pantai penuh kenangan ini, aku bercerita tentang hatiku yang pernah diselimuti asmara masa laluku. Kisahku akan kuabadikan di akun Gerbang Kehidupan 92 dengan berharap agar tidak terulang pada kawan-kawan. Saat itu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal di kontrakan bersama dua teman perempuanku bernama Ana dan Ani. Mereka berdua lahir di kalangan keluarga kaya raya. Sementara aku lahir di tengah keluarga yang serba kekurangan. Namun aku bersyukur Tuhan mempertemukan aku dengan kedua temanku itu. Kebaikan mereka padaku tentu sulit kulupakan. Karena hari-hari di masa sekolahku hampir tak bisa terhitung kalinya mereka berbuat baik padaku. Mereka sering menraktirku, membelikan perlengkapan perempuanku, dan masih banyak kebaikan yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitulah sosok kedua teman baikku itu. Tapi seiring waktu berjalan, hatiku mulai berhutang budi pada mereka. Bagaimana tidak, selama ini hanya mereka yang memberiku. Sementara aku tak pernah memberinya apa-apa. Rasa itu menuntutku untuk mencari cara agar aku bisa berbagi padanya. Di awal-awalnya aku pusing. Caranya bagaimana agar aku bisa mendapatkan uang lebih dan bisa berbagi padanya. Sementara saat itu aku dalam keadaanku yang kekurangan. Hingga tercetus di hatiku untuk mencari cowok tajir yang bisa memberiku uang lebih. Tapi dengan catatan mereka harus orang baik yang akan selalu menjaga kesucianku. Terlintas di hatiku sembari aku duduk. Singkat cerita, pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu kuinginkan, seorang pria pun datang berkenalan denganku. Ia adalah sosok laki-laki yang tajir melintir. Dalam perkenalanku tak memakan waktu lama. Hanya 2 minggu, aku pun dengan tegas menerima cintanya. Dalam perjalanan kisahku, ia begitu peduli dan perhatian padaku. Ia terasa mencintaiku, bak calon istrinya yang akan terus ia jaga hingga kami sampai ke pelaminan kelak. Ujarnya tiap kali bertemuku. Jujur, hingga usia 6 bulan hubungan percintaanku, aku belum bisa menetaskan rasa cintaku padanya. Yang ada hanya rasa kasihanku melihat ia begitu baik padaku. Walau demikian, setiap permintaanku ia kabulkan tanpa pertimbangan. Katanya, hal itu ia lakukan karena rasa cinta dan kasih sayangnya padaku. Begitulah ungkapannya berulang kali setiap aku bertemunya. Memang, cinta tak bisa dipaksakan. Terbesit dalam hatiku saat aku mendengar kata-kata itu.
Tapi apa boleh buat, hanya dengan berpacaran dengannya aku bisa mendapatkan uang lebih untuk bisa menraktir teman-teman baikku. Tapi seiring waktu berjalan, aku mulai jenuh dengan kepura-puraanku mencintainya. Hingga aku curhat pada dua teman baikku itu tentang hatiku yang tak nyaman dengan pacarku itu. Keduanya menjawab dan bersaran, "Alah, bodoh amat. Jalani aja sambil kamu cari cowok lain. Toh juga belum tentu dia jodohmu," ujarnya sembari tertawa. Sejak itu aku membuka diri pada semua laki-laki. Aku jadi lebih pede untuk mencari laki-laki lain dan tidak harus mempertahankan dirinya saja. Hingga suatu hari aku dipertemukan dengan seorang laki-laki tampan yang menyita perhatianku. Dan anehnya ia pun mulai mendekatiku. Hingga berakhir aku memiliki hubungan perselingkuhan dengan si laki-laki tampan itu. Seiring waktu berjalan, aku kira cowok yang tampan itu akan sebaik sebelumnya. Namun, yang terjadi malah ia hanya menodai kesucianku saja. Ia meninggalkanku saat aku sedang membutuhkan cintanya. Setelah semua kesucianku telah ia cicipi berulang kali di kontrakannya, ia meninggalkanku begitu saja tanpa rasa iba. Sejak itulah hidupku mulai amburadul karena aku pasrah. Sudah tak ada lagi yang perlu dipertahankan dari kesucianku sebagai seorang wanita. Sejak itu juga aku lebih berani mengenal laki-laki baru yang datang dalam hidupku. Aku juga mulai mengenal kehidupan malam. Sampai di sini kisahku. Mohon sarannya dengan cara tulis di kolom komentar di video ini. Sampai ketemu di kisah-kisahku selanjutnya. Tetap di channel kesayangan Anda, Gerbang Kehidupan 92.